Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi To-Do List ini lagi ya, dimana di sini saya akan mengupdate sesuatu di sini ya. Yaitu kemarin ada yang nanyain kayak gini ya. Ditunggu kelanjutannya Kak, misalnya untuk menampilkan progres berapa persen tugas yang sudah selesai dikerjakan. Namun sebelumnya di sini kita akan mempercantik sedikit ya mengenai to-do list app-nya ini. Kita langsung aja ke codingannya ya. Ini dia codingannya yang kemarin ya. To-do list.php. Jadi ini tanpa menggunakan database ya, hanya menggunakan HTML dan JavaScript. Baik, kita langsung saja. Pertama di sini kita akan mempercantik ini ya, div display ini. Kita taruh di sini ya. Karena pakai kelas seperti dot display kelas yang ini ya maksudnya ya. Artinya kita mau mengedit div-nya ini atau mau mengedit tag div-nya, tag div dari input text dan button add new tasks-nya. Kita akan tambahkan display flag, kemudian justify content space between seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan tag body-nya. Dalam tag body-nya kita akan tambahkan background color F0 ya. F0. Kemudian tambahkan display flag juga. Kemudian tambahkan justify content center. Kemudian tambahkan alignment item center juga. Ini supaya biar bodinya ada di biar kotak yang div tadi itu ada di tengah-tengah ya. Kemudian margin 0, margin top 5% ya. Seperti ini. Selanjutnya di bagian setelah body ini kita akan tambahkan satu lagi div ya, untuk pemisah antara isinya atau bagian ini ya dengan bagian bodinya. Div, ini kita hapus tag tutupnya, kita taruh paling bawah, kemudian ini harusnya sejajar dan ini di blok, di tab ya, biar maksudnya kelihatan kalau bagian ini itu ada di dalam div yang baru kita buat. Kemudian kita tambahkan kelas namanya container seperti ini. Kemudian kita tambahkan container di dalam sini ya, CSS nya container sesuai dengan nama kelas ini ya. Nggak harus container sih, bisa penamaannya sesuai dengan keinginan kalian gitu. Bisa kita tambahkan background color white, kemudian kita tambahkan padding 20 px saja. Kemudian ini border. Ini kenapa bisa cepat kayak ini ya, memang untuk untuk CSS-nya ini memang sudah tentukan dari awal ya, saya jujur aja. Karena kalau misalkan kita buatnya kalau misalkan saya nggak buatnya atau saya buatnya mendadak, itu pasti akan lama ya. Di box shadow, atau kalau misalkan kalian mau membuat sesuai dengan yang kalian mau gitu tampilannya, itu bisa kalian buat CSS-nya sesuai dengan gayanya kalian ya. CSS itu sangat sangat menyenangkan untuk dipelajari. Istilahnya kayak ngedesain foto gitu, jadi menyenangkan kan. Hal yang ada di CSS itu ada banyak sekali bertebaran di internet ya, kayak background color itu fungsinya buat apa, padding dan segala macam. Kemudian width. Dan menurut saya CSS itu hal yang menyenangkan untuk dipelajari ya, ketimbang PHP dan HTML. Dan JavaScript juga. Text align center. Seperti ini ya. Ini kita coba jalani ya. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya.
Nanti ini buttonnya akan saya edit juga. Kita edit ya. Ini kan ID pakai ID ya, namanya add tags button. Kita cari di CSS-nya atau di stylenya yang di sini. Kita akan ubah sedikit ya. Kita akan tambahkan height di sini ya. Tingginya misalkan 40 px ya. Kemudian kita coba lagi. Oke, udah sejajar ya, cuman ini tulisannya jelek ya, kayaknya kepanjangan, kita buat add gitu aja ya. Ini kita coba lagi. Oke, kelihatan bagus ya. Add. Oke. Sekarang baru kita akan tambahkan complete gitu di bawah sini ya. Jadi ketika udah di complete tags gitu, kita klik 2 kali. Klik 2 kali, udah kecoret kayak gini, baru kelihatan di sini berapa persen sudah complete dari tags yang dibuat gitu. Pertama kita tambahkan div di sebelah sini ya. Tambahkan div. Kita tambahkan class, namanya progress section gitu misalnya. Kemudian tag p ID progress gitu. Progress. Kemudian di sini kita tambahkan completed 2 untuk awalan ya 0%. Seperti ini. Ini kalau kita refresh, nah muncul kayak ini ya. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi CSS ya untuk ini ya, class progress section ini. Kita copy aja karena namanya. Oke, kita buat. Oh, pakai titik ya, jangan lupa. Karena pakai class. Kita tambahkan margin 10 px 0. Oke, seperti ini. Baru kita akan membuat JavaScript ya. Kita akan pakai patokan ini ya, ID ini, P ini, tag P ini ya, ID progress ini ya. Kita akan deklarasikan dulu di bawah sini ya. Ini kita copy paste ya. Kita pakai cons. Namanya adalah progress display gitu ya. Display. Kemudian get ID-nya ini baru sama dengan ID yang ada di tag P ini ya. Progress. Paste seperti ini. Kemudian kita akan buat sebuah function ya. Jadi buatnya di sini ya. Masih di dalam add event listener untuk klik atau button add text buttonnya diklik ya, atau ini ya button ini ketika diklik ini gitu. Kita akan buat di bawah sini. Nama functionnya adalah update progress gitu. Progress. Tidak ada argumen ya. Kita copy cons-nya ini ya. Dan nggak lama. Oke, cons-nya. Ini kita tab untuk task. Kemudian task S, kemudian task list dot get element ya. Ini kita hapus dokumennya. Get element by tag name. Ini get elements by tag name li untuk tag li-nya. Kemudian cons total task sama dengan tasknya ini dot length, kemudian let completed task sama dengan 0.
Kemudian kita buat for let tax of task ks, kemudian di bawahnya if task dot class list dot contains completed. Kemudian ini kita paste, kita enter dan complete task yang ini plus. Kemudian coba sini kita enter cons percent completed sama dengan total task. Nah, ini. Kemudian sama dengan 3 kali 0 mat dot round complete task. Jadi maksudnya ini total task-nya ini untuk menentukan berapa jumlah task-nya. Kemudian ini untuk menentukan berapa jumlah task yang complete atau yang diklik 2 kali ya, atau yang kecoret gitu. Jadi untuk membandingkan antara yang complete berapa dan yang tidak complete berapa sehingga ditentukan berapa persen. Bagi, makanya di sini complete task dibagi total task. Oke, dikali 100%. Dikali 100. Titik koma. Baru kita tampilkan progress display dot text content sama dengan petik, apa sih namanya, petik miring ini ya, bukan petik biasa ya. Completed petik 2 kali kurung buka persen complete. Nah ini ya, lambang persen, titik koma. Kemudian ini supaya mau ke update terus progresnya, itu kita letakkan atau kita panggil juga dia di bagian sini ya, di bagian sini, yaitu di bagian ini, kemudian di sini dan di sini. Jangan lupa titik komanya. Oke. Ini ya untuk penambahannya. Ini, kemudian ini, dan pemanggilan dari function update progress-nya. Jadi maksudnya ketika ada task baru yang ditambahkan, dia juga update progress-nya untuk mengupdate perhitungannya ya. Karena kalau misalkan ada 3 progress dan 5 progress kan beda perhitungannya. Kemudian ketika dia di double click juga beda perhitungannya atau di upgrade perhitungannya, seperti itu ya. Ini kita coba jalankan, refresh ya. Misalkan kita tambahkan 2 aja ya, ngawur aja ya. Oh, masih ada kesalahan ya. Oke, setelah saya lihat-lihat di sini kesalahannya ya. Kesalahannya itu di sini ya. Yap. Oke, seperti ini. Memang begitu coding ya. Padahal cuma salah nempatin ini doang ya. Ini kita coba ya. Press.
Oh, masih belum mau? Oke, ini ya. Ada sama dengan, harusnya cons persen complete sama dengan gitu ya. Oke, kita coba lagi ya. Ini tadi saya lihat ya, di sini kelihatan kesalahannya ya. Saya inspect ya tadi. Ya, jadi kalau mau inspect itu kan nggak mau ya, kita inspect. Ini kan kelihatan ada merah ya. Kita klik 2 kali, kemudian di sini ya, to do list, klik. Muncul kelihatan di sini ya. Cons, nah ini di bagian ini ya, ternyata salahnya. Kelihatan ya. Ditunjukin langsung kesalahannya. Di sini dibilang missing variable name ya. Sekarang kita coba refresh lagi. Kita close dulu ya. Oke, ini kita refresh gini deh. Ini udah nggak ada merahnya ya. Kita coba. Oke ya, mau ya. Ini sini tax list is not defined. Masih ada ya. Nanti kita cek. Oh ya, belum mau complete-nya ya. Ini kita cek lagi. Biar kelihatan di mana salahnya ya. Oh, kelihatan di sini ya. Tax list, kita cek lagi. Kelihatan ya, harusnya kita pakai, kan kita udah deklarasikan ini di video yang sebelumnya ya. Harusnya pakai yang ini ya. Ini salah karena kenapa tadi dibilang salahnya itu ada di sini ya. Tax list is not defined, jadi harusnya tax list L-nya huruf besar ya. Kelihatan? Nah, kita coba sekali lagi ya. Oke, aman ya. Nah, ini kita coba 2 aja gitu. Harusnya kalau ke complete 1 harusnya 50%. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan ditambah lagi, dia akan berubah ya. Nah, complete-nya jadi berubah karena ada 3. Jadi baru 2, 67% ini kalian hitung sendiri aja ya. Tambah, nah 50% jadinya ya kan karena memang 4. 75% karena 3 dari 4 kan 75% ya. Kalau dihitung-hitung baru 100% seperti ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai update progress ini ya, atau function update progress ini. Oke, yang pertama kan di sini ada const tax list get element tag name LI gitu ya. Jadi ini tuh untuk mengget tax yang sudah kita inputkan melalui proses add tax button ini. Jadi di add terlebih dahulu. Makanya sini ada const total tax.length. Jadi berapa sih jumlah tax yang sudah diinputkan. Kemudian ada let completed tax. Jadi ini deklarasi awal, yang dimana deklarasi awal complete tax ini untuk menyatakan bahwa complete tax-nya 0 atau belum ada tax yang diselesaikan seperti itu. Kemudian ada for let tax. Jadi for let tax ini adalah kita deklarasikan tax yang sudah komplit dari keseluruhan tax. Kemudian di if, jadi ketika tax list contains complete, atau ketika tax yang berubah jadi complete, barulah completed tax yang dari awalnya 0 itu bertambah sesuai dengan berapa tax yang sudah komplit. Double klik. Barulah didapatkan complete tax-nya. Setelah ditentukan berapa jumlah tax-nya dan berapa total tax yang sudah komplit, barulah kita buat persentasenya. Total tax sama dengan made round. Jadi made round itu dia pembulatan bilangan. Complete tax dibagi total tax dikali 100 untuk mendapatkan persennya, persen komplitnya. Barulah kita echo dengan menggunakan tag content berapa persentase dari tax yang sudah komplit. Oke, itu dia penjelasan untuk video kali ini, untuk penambahan berapa persen komplitnya atau penyelesaian dari tax-nya. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.